Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Miftah. Saya dari kelas PPA 4B. Saya sebagai moderator dan pemakalah. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 dan kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai perkembangan serta yang sedang berlangsung dewasa ini. Dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Nomor 4 yaitu standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat negara serta perkembangan global. Yang kelima yaitu standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Keenam, standar proses dijabarkan dari standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Yang nomor 8, standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Yang 9, kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Yang ke-10, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah, tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Yang ke-11, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan serta psikologis peserta didik. Yang ke-12, penilaian belajar berdasarkan proses dan produk. 13, proses belajar dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Selanjutnya yaitu kerangka dasar kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menurut Mulyoto adalah masalah pendekatan pembelajaran. Selama ini pendekatan yang digunakan adalah materi. Jadi materi yang diberikan pada anak didik sebanyak-banyaknya sehingga mereka menguasai materi itu secara maksimal. Bahkan demi penguasaan materi itu, drilling sudah diberikan sejak awal, jauh sebelum siswa menghadapi ujian nasional. Dalam pembelajaran seperti ini, tujuan pembelajaran yang dicapai lebih kepada aspek kognitif dengan menafikan aspek psikomotorik dan afektif. Kemudian berikut
adalah kerangka kerja dari kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum 2013 diawali dengan analisis kebutuhan masyarakat Indonesia. Analisis kebutuhan tersebut merupakan analisis kesenjangan mengenai kemampuan yang perlu dimiliki warga negara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada dekade ketiga dan keempat abad 21. Yang kedua, analisis tujuan pendidikan nasional sebagai arah pengembangan kurikulum. Setiap upaya pengembangan kurikulum haruslah didesain untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah analisis kesiapan peserta didik, dilakukan terutama dari kajian psikologi anak dan psikologi perkembangan, tahap-tahap perkembangan, kemampuan intelektual peserta didik serta berkaitan tingkat kemampuan intelektual peserta didik dengan jenjang kemampuan kompetensi yang perlu merasa dikuasai. Selanjutnya yaitu berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan bahwa perlu pengembangan standar kompetensi lulusan baru yang menggantikan standar kompetensi lulusan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu berdasarkan struktur kurikulum yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang dirumuskan kompetensi inti setiap kelas yang menjadi pengikat dari berbagai kompetensi dasar. Berdasarkan kompetensi dasar yang telah direview dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka dikembangkan silabus. Pengembangan silabus dimasukkan agar pengembangan silabus dimaksudkan agar ada patokan minimal mengenai kualitas hasil belajar untuk seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu berdasarkan silabus dikembangkan buku teks peserta didik dan buku panduan guru. Buku teks peserta didik beserta konten yang dikembangkan dari sedangkan buku panduan guru terdiri atas komponen konten yang terdapat dalam buku teks peserta didik dan komponen petunjuk pembelajaran dan penilaian. Baik, terima kasih, cukup dari pemakalah 1. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemakalah kedua yaitu Mbak Silvi. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada kompetensi lulusan dan kompetensi standar isi. Standar kompetensi lulusan berisi mengenai kerangka konseptual yang mana konseptual tersebut berisi sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Selanjutnya standar isi. Standar isi sendiri memberikan konseptual atau kerangka konseptual mengenai kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan melingkupi materi. Sesuai dengan konsep kompetensi lulusan, sasaran kepembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Nah, karakteristik yang terdapat di kurikulum 2013 ini merupakan ciri atau sifat revisi dari kurikulum yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena munculnya kurikulum yang baru merupakan suatu bentuk pembaruan atau suatu revisi materi atau aturan yang merevisi kurikulum sebelumnya. Jadi
sangat besar kemungkinannya karakteristik yang muncul pada kurikulum selanjutnya merupakan sebuah inovasi yang baru untuk melakukan pembelajaran secara lebih baik lagi. Nah, selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum 2013 yaitu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik, yaitu sekolah atau kurikulum menyediakan sebuah sarana untuk membuat siswa menjadi lebih kreatif dan lebih seimbang antara sikap spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua, ada sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar ilmu yang didapat oleh siswa di sekolah dapat berguna di masyarakat maupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pihak sekolah menyediakan waktu seluang-luangnya, sebanyak-banyaknya untuk siswanya berkreativitas menurut passionnya masing-masing. Kemudian selanjutnya, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas, yang mana ini dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya ada kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements. Kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, ada kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, kemudian ada memperkaya, enrich, dan ini dilakukan antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi, horizontal, dan vertikal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum 2013. Apa sih struktur kurikulum itu? Nah, struktur kurikulum merupakan penggambaran konseptualisasi yang mana digambarkan dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Nah, struktur kurikulum ini berbeda pada tiap tingkatan. Misalnya saja di SD, SMP, dan SMA. Untuk memberikan struktur kurikulum di tiap tingkatan tersebut memiliki beberapa hal yang berbeda. Yang pertama yaitu di tingkatan SD. Pada tingkatan SD atau sekolah dasar, kurikulum atau struktur kurikulum yang pertama ada 8 mata pelajaran dan ditambah dengan muatan lokal, juga pengembangan diri seperti tertera pada pengembangan diri seperti olahraga dan lain sebagainya. Kemudian substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada sekolah dasar merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Selanjutnya mata pelajaran pada kelas 1 sampai 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Nah, tematik ini yang menjadi ciri khas dari tingkatan sekolah dasar. Selanjutnya ada jam pembelajaran. Jam pembelajaran pada setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam, hanya maksimumnya 4 jam mata pelajaran per minggu secara keseluruhan. Hal ini bertujuan agar siswa-siswa sekolah dasar tidak mengalami suatu kebosanan. Dan yang terakhir, alokasi waktu belajar mengajar pada sekolah dasar itu hanya sekitar 35 menit. Kemudian, selanjutnya pada tingkat sekolah menengah
pertama atau SMP. Pada SMP ini setingkat dengan MTS. Jadi pada SMP yang pertama memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Sama seperti sekolah dasar terdapat muatan lokal dan pengembangan diri. Kemudian pembelajaran IPA dan IPS pada SMP dan MTS merupakan IPS terpadu dan IPA terpadu. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran juga dialokasikan sesuai struktur. Namun, waktu yang alokasinya 40 menit pada setiap 1 jam pembelajaran. Kemudian minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran atau 2 semester adalah 34-38 minggu. Itu sudah termasuk minggu efektif. Kemudian yang terakhir, yaitu pada tingkatan SMA atau sekolah menengah pertama. SMA atau sekolah menengah pertama ini setaraf dengan MA atau madrasah aliyah. Yang pertama itu mata pelajaran pada SMA dan MA itu sekitar 10-16 mata pelajaran. Juga terdiri dari muatan lokal dan pengembangan diri. Kemudian ada jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sekitar 45 menit per jamnya. Minggu efektif sama seperti SMP yaitu 34-38 minggu per tahunnya. Baik, saya kira penjelasan mengenai kurikulum 2013 sudah cukup. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi yang tadi saya dan teman saya jelaskan, yaitu yang pertama ada kurikulum 2013 menurut Mulyoto. Ini merupakan masalah pendekatan pembelajarannya dan kaitannya erat dengan materi. Selanjutnya prinsip-prinsip kurikulum harus sesuai dengan kondisi negara, sesuai kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan permasalahan di zaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada karakteristik pembelajaran pada setiap satuan sekolah merupakan erat kaitannya dengan kompetensi isi dan kompetensi lulusan. Dan yang terakhir, struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau pelajaran dalam kurikulum, distribusi, dan ini dilakukan dalam 1 semester. Kemudian sarannya, kami satu kelompok atau pemakalah menyadari bahwa banyak sekali kekurangan pada pemberlakuan atau penetapan kurikulum. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki dan harus sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada era tersebut. Terima kasih, kami dari kelompok 5, semoga semua materi yang telah dijelaskan dapat dipahami dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.